Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Pawitasari dan teman saya Dinda Oktavianti dari kelas manajemen pagi 2 semester 5 kelompok genap yaitu kelompok 8 akan mempresentasikan kurva 8 yaitu struktur pasar, persaingan pasar sempurna, monopoli, dan monopolistik. Langsung saja kurva pertama akan dibacakan oleh Dinda. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan persaingan sempurna penentuan harga, di mana tingkat harga dalam persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Dalam kurva tersebut, harga keseimbangan bagi produk tersebut P sama dengan $45 ditentukan oleh perpotongan kurva permintaan dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna seperti yaitu dalam perpotongan D dan S yang ditunjukkan oleh titik E. Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna selanjutnya merupakan pengambil harga dan menghadapi kurva permintaan yang elastisitasnya tak terhingga, yaitu D pada tingkat P sama dengan $45. Karena perusahaan itu dapat menjual berapapun produk yang dihasilkannya pada tingkat P sama dengan $45. Perubahan dalam pendapatan total untuk setiap perubahan dalam unit output atau pendapatan marginal atau MR juga sama dengan $45. Persaingan sempurna keseimbangan jangka pendek. Kurva tersebut menunjukkan pada D, tingkat output terbaik adalah 4 unit dan ditunjukkan oleh panel atas pada titik E, yaitu ketika P sama dengan MR sama dengan MC dan perusahaan tersebut memperoleh laba sebesar EA sama dengan $10 per unit dan laba total sebesar EABC sama dengan $40. Pada panel D di bawah, tingkat output terbaik adalah 3 unit yang ditunjukkan oleh titik turunan E, yaitu ketika perusahaan mengalami kerugian sebesar FE sama dengan $10 per unit dan kerugian total sebesar FE turunan C dan B sama dengan $30. Pada titik turunan E, perusahaan tersebut meminimumkan kerugiannya. Titik tutup ditunjukkan oleh titik H yang bagian menanjak kurva MC di atas kurva AVC adalah kurva penawaran jangka pendek perusahaan, yaitu bagian kurva MC yang bergaris tebal dan bertanda S di panel bawah, sehingga dapat dilihat bahwa keuntungan perusahaan adalah titik EABC. Perusahaan masih bisa beroperasi karena P masih di atas AVC untuk menutupi biaya tetap dan kerugian lebih lanjut. Selanjutnya di sini ada persaingan sempurna keseimbangan jangka panjang, di mana dalam kurva tersebut tingkat output terbaik bagi perusahaan dalam pasar persaingan sempurna pada tingkat P sama dengan $25 adalah 4 unit dan ditunjukkan oleh titik E, yaitu ketika P sama dengan MR sama dengan LMC sama dengan titik terendah LAC, karena perusahaan bisa bebas dan untuk keluar masuk pasar. Semua laba atau kerugian dalam pasar akan hilang dengan sendirinya, dan perusahaan memproduksi pada titik terendah kurva LAC-nya. Perusahaan akan beroperasi pada skala pabrik yang ditentukan oleh SATC pada titik terendahnya sehingga juga tercapai SMC sama dengan LMC. Persaingan dalam perekonomian global. Dalam kurva tersebut, DX dan SX mengacu pada kurva permintaan dan penawaran pasar domestik untuk komoditas X. Jika tidak terdapat perdagangan, keseimbangan ditentukan pada titik E, sehingga konsumen domestik membeli 400X yang semuanya merupakan produk dalam negeri pada PX sama dengan $5. Jika perdagangan bebas dan harga berlaku di pasar dunia adalah PX sama dengan $3, konsumen domestik akan membeli AC dengan 600X yang terdiri dari AB sama dengan 200X yang diproduksi di dalam negeri dan BC sama dengan 400X yang diimpor. Terdapat intervensi ekonomi antara lain A. Tarif, B. Pajak, C. Peraturan, D. Subsidi, dan E. Pembatasan perdagangan. Persaingan dalam perekonomian global.
dalam kurva tersebut, di mana sumbu vertikal mengukur harga dolar dari euro atau nilai tukar, dan sumbu horizontal mengukur jumlah euro. Dalam sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar keseimbangan adalah R sama dengan 1, dan jumlah euro keseimbangan yang dibeli dan dijual adalah euro 300 juta per hari. Ini diwujudkan oleh titik E yang merupakan perpotongan kurva permintaan dan penawaran dari AS atas euro. Monopoli keseimbangan jangka pendek. Tingkat output yang paling menguntungkan dalam monopolis jangka pendek adalah 500 unit yang ditunjukkan pada titik E, di mana MR sama dengan MC. Pada Q sama dengan 500, P sama dengan $11 yang melalui titik A pada kurva D. ATC sama dengan $8 pada titik F, sehingga monopoli tersebut memperoleh laba per unit sebesar AF sama dengan $3 dan laba total sebesar AFBC sama dengan $1.500 pada daerah yang diarsir. Selanjutnya di sini ada monopoli keseimbangan jangka panjang, di mana dalam kurva tersebut tingkat output paling tepat bagi monopoli tersebut dalam jangka panjang adalah 700 unit dan ditunjukkan oleh titik E, yaitu ketika MR sama dengan LMC. Pada Q sama dengan 700 sama dengan P sama dengan $9 melalui titik A pada kurva D. Monopolis itu mengoperasikan skala pabrik yang optimum yang ditunjukkan oleh kurva SATC pada titik F pada tingkat biaya rata-rata $5. Monopoli tersebut akan memperoleh laba jangka panjang per unit sebesar AF sama dengan $4 dan laba total sebesar AFBC sama dengan $2.800. Biaya sosial monopoli. Dalam pasar persaingan sempurna, kurva LMC sama dengan LAC mempresentasikan kurva penawaran pasar. Karena itu keseimbangan terjadi pada titik E. Ketika Q sama dengan 1000 unit, P sama dengan $6 pada titik E kurva D. ENG sama dengan $5.000 mempresentasikan surplus konsumen, yaitu adalah perbedaan antara yang rela dibayarkan konsumen dengan apa yang sesungguhnya dibayar untuk 1000 unit produk tersebut. Dan semua perusahaan mencapai titik impas jika pasar tersebut dimonopoli. Tingkat output terbaik adalah 500 dan menunjukkan titik turunan E, yaitu MR sama dengan LMC dan P sama dengan $1, titik H pada kurva D. Laba monopolis HE turunan NT sama dengan $2.500, surplus konsumen sama dengan HTG sama dengan $1.250, dengan kerugian masyarakat yang ditanggung masyarakat adalah EE turunan H sama dengan $1.350. Selanjutnya di sini ada persaingan monopolistik keseimbangan jangka pendek, di mana dalam kurva tersebut tingkat output terbaik jangka pendek bagi perusahaan persaingan sempurna adalah 6 unit, dari ditunjukkan oleh titik E, ketika MR sama dengan MC. Pada Q sama dengan 6 dan P sama dengan $9 pada titik A, pada kurva D dan ATC sama dengan $7 pada titik F. Sehingga perusahaan tersebut memperoleh laba per unit sebesar AF sama dengan $2 dan laba total sebesar AFBC sama dengan $12 dari daerah yang diarsir. Pasar monopolistik persaingan jangka panjang. Tingkat output terbaik bagi perusahaan dalam persaingan pasar monopolistik jangka panjang adalah 4 unit dan ditunjukkan oleh titik turunan E. Ketika turunan MR sama dengan LMC sama dengan turunan SMC dan P sama dengan LAC sama dengan turunan SATC $6 pada titik A, sehingga perusahaan tersebut mencapai titik impas. Hal ini berbeda dengan tingkat output terbaik 7 unit yang ditunjukkan titik E, ketika turunan MR sama dengan LMC sama dengan P sama dengan LAC $5 di titik E dalam keseimbangan jangka panjang pada perusahaan persaingan sempurna.
Baiklah, yang terakhir di sini ada persaingan monopolistik keseimbangan jangka panjang, di mana dalam pasar persaingan monopolistik, sebuah perusahaan dapat meningkatkan pengeluarannya untuk meningkatkan variasi produk dan usaha penjualan, agar dapat meningkatkan permintaan atas produknya dan membuat produknya menjadi lebih tidak elastis terhadap perubahan harga. Dalam kurva tersebut, kurva D dan MR sebagaimana LAC dan LMC lebih tinggi ketimbang yang ada karena biaya variasi produk dan usaha penjualan lebih besar sekalipun dalam jangka usaha. Usaha tersebut dapat meningkatkan laba perusahaan dalam jangka panjang perusahaan pada titik impas. Hal ini ditunjukkan pada titik A di mana Q sama dengan 5 unit dan P sama dengan LAC $8 dan MR sama dengan LMC di titik impas. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.